Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Dan selamat datang di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kami di sini. Dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita terus-menerus mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita yang cuma sementara ini. Dan dibentuk berarti kita bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita, tapi kita mau mencari apa keinginan Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan ini. Dan untuk menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita ketika kita ingin menjadi dewasa dalam iman. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini. Menabur kebaikan, maka semoga kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini kita kembali mengundang Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Selamat datang Romo di acara bersama-sama dengan kita di sini untuk menjadi narasumber kita pada hari ini dengan topik pembicaraan hari ini adalah Science dan Faith. Pengetahuan dan iman. Apakah teman ataukah musuh? Jadi begitu banyak pertentangan antara sains, antara ilmu pengetahuan dengan iman. Dan kadang-kadang iman itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Dan kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi dengan Romo Effendi. Dan sebelum kita mulai acara kita bersama-sama dengan Romo Effendi pada hari ini, kita akan buka acara kita dengan doa bersama-sama. Dan nanti minta mohon berkat doa penutup dan berkat terakhir dari Romo ya Mo ya, seperti biasa. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk membimbing acara kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih. Begitu banyak berkat yang Engkau boleh berikan kepada kami Bapa hari-hari ini. Dan terima kasih untuk rahmat iman. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh Kau berikan kesempatan Bapa untuk boleh memanggil Engkau Bapa kami, Tuhan kami, Allah kami, kekuatan kami, batu keselamatan kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih boleh Kau curahkan ke dalam tubuh ini, yang fana ini. Dan Bapa yang makasih, pada hari ini kami mau bersama-sama datang belajar Bapa, untuk lebih mendalami tentang ilmu pengetahuan dan iman. Apakah berteman ataukah musuh? Dan kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau boleh menghadirkan Romo Effendi kembali di tengah-tengah kami. Romo dengan ilmu yang Romo pelajari tentang ilmu pengetahuan, tentang sains. Dan kami percaya Bapa kalau Romo Kau undang dan Kau panggil di sini bukan secara kebetulan Bapak, tapi Engkau punya maksud dan tujuan. Dan kami mohon berkat-Mu, urapi Romo Effendi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapak, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami hari ini Bapak, boleh sungguh membuka mata hati kami, terutama kami yang kurang iman ini Bapak, untuk boleh semakin mengimani Engkau dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami mau undang kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Urapi kami Bapa dari berbagai macam tempat yang berkumpul di acara ini. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, agar kami boleh membuka hati kami, agar kami boleh belajar sesuatu hari ini, boleh menjadi bekal, kekuatan untuk kehidupan kami. Dan beracaralah Bapa dari awal hingga akhir nanti, dan berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai. Biarlah Bapa acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami persembahkan acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar acara kita, seputar topik tema hari ini, boleh angkat tangan, boleh raise hand, ada fiturnya di situ, atau boleh unmute. Nanti kita membuka pertanyaan untuk 2 atau 3 pertanyaan, karena tadi Romo kasih kelonggaran waktu, kita punya waktu sekitar 60-90 menit untuk beracara bersama-sama dengan Romo. Silakan Romo memperkenalkan diri dulu nih, Romo nih, yang mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali ngelihat Romo. Waduh, ini Romo kita yang ganteng ini. Masih muda dan ganteng. Romo sekarang bertugas di mana, Romo? Saya sekarang di Jogja. Tugasnya macam-macam, tapi yang paling dikenal orang di Jogja adalah pastor mahasiswa. Begitu ceritanya. Mahasiswa mana aja, Mo? mahasiswa pokoknya non Universitas Katolik, jadi di luar Sanata Dharma dan Atmajaya Jogja itu di dalam koordinasi dengan saya. Misalnya yang negeri-negeri, UGM, UPN, UNY, dan seterusnya. Begitu. Terus mereka gimana tahu kalau misalnya Romo pembimbing orang-orang yang non Catholic University, Mo? Biasanya ya relasinya harus dengan dosen-dosen, lalu juga dengan frater-frater. Sejak zaman saya, frater-frater saya datangi ke biara-biara mereka, minta ke rektor mereka supaya bisa mengirimkan frater-fraternya ke 3 univ negeri itu ya. Jadi ke UGM, ke UNY, dan ke UPN ya. Kalau UPN itu Universitas Negeri Veteran itu ya. Kalau UNY Universitas Negeri Jogja, dulu IKIP Jogja, seperti itu. Nah, terus Romo, ini ceritanya Romo yang reach out ke mereka atau mereka yang reach out ke Romo? Harus saya. Romo yang reach out. Kalau tidak, orang muda zaman sekarang itu punya banyak pilihan ya. Jadi tidak seperti kita dulu yang ya pilihannya terbatas. Ya, gereja itu jadi salah satu pilihan dari mungkin hanya berapa pilihan lain yang terbatas. Sedangkan sekarang gereja itu ya sesuatu yang satu di antara 1.000. Kalau nggak dapat dari gereja, bisa dapat dari tempat lain. Hal-hal yang mereka sukai ya harus digarisbawahi, karena anak-anak sekarang belajar untuk mendapatkan apa yang membuat mereka suka itu atau senang itu dengan mudah, terutama sekarang kita lihat di gadget mereka seperti itu. Jadi memang pekerjaannya tidak mudah. Pandemi ini di samping membawa sisi negatif, yaitu memisahkan, meluluh lantakkan semua relasi yang sudah ada sebelumnya, tapi juga sekarang ketika mulai berakhir di Indonesia ya, dianggap mulai berakhir, mungkin di Amerika lebih dulu. Di Indonesia karena mereka baru mulai bisa kumpul lagi, ini sudah mulai kumpul lagi senang-senangnya kumpul, tapi ya bukan orang muda saja, orang dewasa, dan ini kesempatan untuk menunjukkan pada mereka bahwa gereja mau ngerangkul mereka. Nah, ini pelan-pelan lagi ya, ini nanti misa dengan Bapak Uskup Agung Semarang tanggal 2 September, itu berarti 1 minggu ke depan lagi ya, 10 hari ya mungkin ya. Nah, itu mengumpulin 1.000 orang, semoga bisa seperti itu. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dan ini pas, momennya pas gitu. Ya, terima kasih Romo. Ya memang dealing sama anak muda zaman sekarang memang berbeda dan butuh approach yang berbeda, dan ya kita sebagai gereja kita harus proaktif kepada mereka. Karena kalau kita nggak proaktif ya hilanglah. Karena kita satu di antara sekian ribu pilihan yang ada di sana. Dan topik hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo tentang ilmu pengetahuan, sains, dan faith. Apakah itu teman ataukah musuh? Karena memang kita berjalan berdampingan, tapi kadang nggak bisa cross, nggak ketemu jalan tengahnya gitu loh. Jadi mungkin Romo bisa mendalami topik ini. Romo ada makalah yang Romo mau share, no? Oh ya, saya apakah sudah dijadikan? Ya, Yos, tolong jadiin Romo host, Yos. Udah. Oke, thank you.
Oke, Oke, silakan baik. kalau mau sharing. Saya mau sharing saja sebentar. Saya sudah menyiapkan, menunggu sebentar. Nah, apakah sudah kelihatan begitu? Sudah kelihatan Romo. Nah, baik, kalau begitu kita mulai saja. Ya, semoga tidak terlalu lama presentasinya. Saya punya waktu berapa menit? Untuk presentasi Romo punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit Romo. Wah, kalau gitu harus cepat ya. Menyiapkan slide-nya banyak. Baik, Oh, iya, kalau sekarang saya misalnya mau bertanya waktu sampai saja. 1 jam juga boleh, Mo. Nggak apa-apa. Sekarang saya mau tanya saja. Kalau kita melihat secangkir kopi di meja, apa pertanyaan yang bisa muncul di kepala kita? Ayo ikut saja nimbrung, jadi supaya lebih gampang. Wangi. Wangi kopi. Kalau yang Oke, suka kopi ya. Kelihatannya enak. Iya, kelihatannya enak. kelihatannya Hilangin enak. ngantuk, Romo. Hilangin Iya, ngantuk. obat ngantuk, obat ngantuk. Obat ngantuk. Terus, Seberapa pahit ya? seberapa pahit? Seberapa Hanya enak itu? kopinya? Awal Kenapa? Seberapa pagi, enak kopinya? Romo. Kalau pagi kan minum kopi, awal pagi itu minum kopi, Romo. Tanya enggak, kopinya kopi apa ini? Enggak pernah nanya gitu. Kopi Nescafe atau kopi apa gitu. Kopiko Kopi dong. Ethiopia atau apa begitu ya. Nah, Ya, lalu apa ya gitu ya? iya, lalu bisa saja nanya lagi ya. Kopinya dibuat di mana ini gitu ya dong. Nah, kapan kopinya dibuat? Pasti barusan nih masih ada apa kepulan uapnya itu ya. Lalu bisa nanya apa lagi? Kalau suatu pagi kita baru bangun tidur lalu melihat kopinya, ada secangkir kopi di meja makan. Siapa yang buat ya? Siapa yang buat ya? Ya, Mudah-mudahan siapa bukan Jessica, Romo ya. Juga bisa ditanyakan untuk apa atau untuk siapa ini dibuat begitu ya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan ya. Ada apa kopi ini, bahannya apa, lalu juga kapan dibuat, di mana dibuat. Nah, lalu siapa yang membuat, mengapa. Jadi kan ya seperti 5W 1H ya, pertanyaan itu bisa diajukan ya. Ya kita lihat saja. Nah, apa bahan yang ada di kopi itu? Kapan dan di mana membuatnya? Bagaimana? Nah, itu pertanyaannya juga bagaimana membuatnya? Pakai kalau orang yang mengenal French press itu seperti kopi tubruk yang ditekan turun itu ya, dong. Nah, lalu siapa yang membuat kopi itu? Mengapa membuatnya? Kalau orang yang suka minum kopi, bagaimana membuatnya bisa macam-macam. Bisa pakai French press, bisa pakai V60, yaitu saringan macam-macam ya, atau kopi tubruk biasa, atau dibuat pakai coffee makernya yang pakai instan itu loh ya. Nah, itu banyak sekali cara bagaimana membuatnya. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau kita ketemu dengan secangkir kopi di pagi hari seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngomong bahwa sains itu berkutat pada 3 pertanyaan pertama. Apa, kapan, dan di mana, serta bagaimana membuatnya. Ya, jadi kalau lihat tadi 3 pertanyaan paling atas ya, 1, 2, 3. Apa, kapan, dan di mana, serta bagaimana membuatnya. Pertanyaan siapa, ya, dan mengapa tak bisa dilepaskan dari filsafat. Apakah sains bisa menjawab? Bisa, tapi selalu harus menjawabnya lebih daripada sains, karena sains sendiri saja tidak bisa menjawab itu. Itu harus ada unsur yang terkait dengan filsafatnya. Siapa atau agennya, ya, penyebabnya, ya.
Yang membuat itu harus bertanyanya dari sisi filsafat. Sainsnya bisa menjawab, tetapi harus ada kaitannya dengan filsafat. Dan mengapa barang secangkir kopi itu ada, itu juga harus ada kaitannya dengan filsafat. Tidak bisa sains sendiri lalu menjawab begitu saja pertanyaan itu. Lanjutkan. Contoh pentingnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah model klasik Big Bang. Model klasik, kenapa ini model awal dari Big Bang? Ada yang tahu teori Big Bang? Nah, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu teori Big Bang? Penciptaan alam semesta, Mo. Penciptaan, ya, teori dentuman besar tentang penciptaan alam semesta. Ya, baik. Itu kita lihat saja modelnya seperti apa. Lah, seperti ini. Ya, ini saya ambil dari internet gambarnya untuk memudahkan kita mengerti. Apakah itu dua dimensi seperti ini? Jelas tidak. Tapi yang paling penting bahwa di dalam teori Big Bang yang klasik itu ada sebuah ledakan besar di titik permulaan di mana semuanya dulu adalah, saya mau ngomong satu juga susah, sebuah titik singularitas namanya, ya, sebuah titik di mana di situ ada dentuman besar, ledakan besar yang kalau kita pernah lihat nonton film-film perang, granatnya, kalau melempar granat itu membuat tanah semua berhamburan begitu ketika meledak, ya. Nah, itu sama seperti itu, sebuah titik di mana tiba-tiba ada ledakan besar dan semuanya berhamburan, dan itu butuh waktu sekitar 13,8 miliar tahun sampai sekarang. Kita manusia itu nenek moyangnya baru 5-7 juta tahun lalu yang namanya Australopithecus afarensis dari Afrika itu. Jadi kalau kita lihat perjalanannya 13,8 miliar tahun, itu berarti manusia kalau di dalam sebuah buku dengan ketebalan mungkin 1000 halaman, mungkin manusia punya cerita hanyalah di paragraf terakhir, begitu ya. Kita itu baru mulai, ya. Ceritanya seperti itu, ya. Jadi kurang lebih teman-teman sudah tahu itu apa itu Big Bang Theory, ya. Dan kita lihat betapa bukan hanya waktunya saja yang terus bergerak maju, tetapi ruang untuk terisi dengan benda-benda hasil ledakan awal itu, ya, galaksi lah, bintang lah, manusia lah, meteor lah, apa segala macam tuh makin lama makin berkembang. Jadi kalau granat itu orang kalau lihat granat itu ledakannya sekali dan segera hasil ledakannya pertama-tama muncrat keluar semua, tahu-tahu kembali lagi ke tanah. Ini enggak. Begitu meledak, keluar semua terus mengembang. Ya, mengembang. Jadi kita tahu bahwa alam semesta kita terus mengembang sekarang ini. Apakah ada satu teori lain bahwa alam semesta nantinya bisa mengerut lagi? Bisa, tapi sejauh ini yang diterima bahwa alam semesta masih mengembang. Seperti itu teori yang dominan sekarang. Jadi ini masih terus berkembang, ya. Dan jangan lupa kita punya begitu banyak benda-benda langit. Oke, cukup dulu saya pikir untuk teori Big Bang-nya. Tapi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau itu ada sebuah titik permulaan dan segala sesuatunya meledak di awal-awal itu, dan semuanya sekarang yang kita miliki ada dalam satu titik, dan ada sebuah titik yang disebut titik singularitas, lalu orang bertanya-tanya, ya, berarti alam semesta kita itu punya titik awal dong? Iya, punya, ya. Dan itu
oleh seorang pemikir yang namanya William Lane Craig, itu dikembangkan sebuah argumen kalam kosmologis. Ini bukan argumen asli dari dia, tetapi datang dari pemikir Muslim abad pertengahan seperti Al-Ghazali, seperti itu. Jadi banyak sekali sains yang kuno-kuno yang diyakini oleh orang Eropa abad pertengahan, itu jangan lupa itu datang dari banyak pemikir Muslim, ya. Lihat argumennya seperti ini. Segala yang hadir, yang mulai hadir ada penyebabnya, ya. Umpamanya, ya, kita sajalah, kita datang dari orang tua kita datang dari kakek nenek kita datang dari bapak ibunya, dan seterusnya, sebuah rentetan panjang, begitu ya. Jadi apa yang mulai hadir pasti ada penyebabnya. Alam semesta mulai hadir, ya. Itu tadi kita belajar dari Big Bang itu, ya. Jadi alam semesta mempunyai penyebab, ya. Itu satu, ya. Nah, ini argumennya argumen filsafat, filosofis, ya. Nah, lalu si William Craig ngomong bahwa jika alam semesta mempunyai penyebab, maka penyebab yang tak disebabkan itu adalah yang personal, yang ada tanpa alam semesta itu tidak berawal, tidak berubah, imaterial, tanpa ruang dan waktu, maha kuasa. Kenapa? Karena pasti agennya tidak bisa sama seperti penyebabnya tidak bisa sama seperti apa yang disebabkan olehnya. Contoh, ya, kalau kita makhluk, ya, walaupun kita datang dari orang tua, kita tidak bisa sama dengan orang tua kita, ya. Kita selalu berbeda-beda, itu paling gampang, ya. Tetapi untuk kasus Tuhan mungkin lebih berbeda daripada kita dengan orang tua. Saya hanya mau mengambil posisi supaya kita bisa mengerti bersama. Jadi kalau kita lahir dari orang tua kita tidak bisa sama seperti orang tua. Pertama, kita punya tubuh yang berbeda dari orang tua kita. Kita punya watak yang berbeda dari orang tua kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita punya kesadaran diri yang berbeda dari orang tua kita. Jadi, kalau alam semesta terjadi seperti ini, penyebab itu adalah penyebab yang berbeda, dan penyebab itu pasti berbeda dari alam semesta, karena kalau tidak dia adalah makhluk atau sesuatu yang masih disebabkan oleh yang lain. Dia tidak boleh jadi sesuatu yang disebabkan oleh yang lain, karena kalau tidak nanti rentetannya jadi panjang dan tidak mungkin kalau tanpa ada sebuah awal, ya. Coba saja kalau kita ditarik mundur terus sampai Adam dan Hawa, kepercayaan kita, ya. Ya, Adam dan Hawa siapa yang menciptakan? Ya pasti ada penyebabnya, ya. Kita manusia tidak bisa menyebabkan manusia dalam arti bahwa kita tidak punya asal usul, dan kalau ada asal usul berarti ada kejadian dimulainya sebuah hal. Manusia contohnya melalui Adam dan Hawa, tapi kita percaya bahwa Adam dan Hawa umpamanya, ya, diciptakan oleh Tuhan. Pasti ada sebuah keyakinan di situ, penyebab, pasti ada asal usul dari sesuatu, dan yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang punya asal usul itu pasti beda dengan apa yang punya asal usul yang mulai hadir itu. Jadi di dalam kitab Kejadian disebutkan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang berbeda dari manusia. Kalau tidak, nanti rentetan manusianya tidak pernah berhenti, ya kan? Kalau rentetan manusianya tidak pernah berhenti, nanti bagaimana? Nggak masuk akal secara rasional. Pasti harus ada asal usul, titik di mana mulai, dan yang membuat mulai itu pasti tidak dalam rentetan itu. Lah, ceritanya seperti itu.
Kalau bingung nggak apa-apa, ya itu jangan khawatir. Dulu saya juga bingung setelah mendengarkan dan membaca hal-hal seperti ini berkali-kali, saya menjadi cukup mengerti sekarang. Jadi pasti yang punya asal usul pasti punya satu titik dimulainya dirinya begitu. Dan kalau rentetan itu terus-menerus ke belakang, nanti tak berhingga. Kalau tak berhingga akan sulit untuk apa? Sulit diterima secara rasional. Harus ada satu titik berhenti dan ada satu penyebab yang tidak berasal sama dengan apa yang disebabkan. Maka di situ disebutkan tanpa awal, penyebabnya harus tanpa awal karena ini penyebab pertama, ya. Tak berubah, imaterial, tanpa ruang dan waktu, Maha Kuasa, ya. Jadi penyebab yang tak disebabkan, yang personal, tanpa awal, tak berubah, imaterial, tanpa ruang dan waktu, Maha Kuasa itu ada. Argumen ini sudah didebat oleh banyak orang, kiri dan kanan gitu ya, oleh para saintis apa. Toh argumen ini yang mulai dari abad pertengahan sampai sekarang secara filosofis adalah sesuatu yang kuat gitu. Bahwa apakah ini benar, kita masih menunggu bantahan-bantahan berikutnya, tetapi sampai sekarang argumen ini masih berdiri kuat begitu. Jadi segala sesuatu yang mulai hadir ada penyebabnya. Alam semesta mulai hadir, jadi alam semesta mempunyai penyebab. Nah, kita perlu lihat ya. Kalau saya ngomong soal teori Big Bang klasik, ya, itu kita mau ngomong juga soal bagaimana sains dan filosofi itu ternyata tidak jauh-jauh berbeda. Ya, kita melihat saja kalau lihat sejarah sains dan agama atau filsafat juga, gitu. Para filsuf Yunani awal mau mencari sebuah prinsip yang merupakan asal muasal semuanya, ya. Jadi ada beberapa yang bilang kita itu semuanya dari air. Thales itu filsuf Yunani beberapa abad sebelum Yesus ngomong kita semuanya berasal dari air. Jadi air itu adalah prinsip yang darinya semuanya hadir gitu ya. Menarik karena sejak zaman dahulu orang berusaha menemukan satu prinsip. Orang menyebutnya arke gitu. Ada yang bilang api ya. Ada yang menarik karena seperti Pitagoras, kita dulu belajar matematika gitu ya. Pitagoras bilang semuanya adalah angka ya. Jadi menarik karena kalau belajar filsafat Yunani lalu kita tahu bahwa sejak awal mula ketika manusia berpikir, manusia toh tetap berupaya untuk bisa mengenal prinsip yang paling tinggi dari semuanya, yang mendasar semuanya. Yang menarik adalah sebelum abad 17, sains dan agama dianggap sebagai sebuah kesatuan yang saling melengkapi, juga filosofi, semuanya itu bagian dari filsafat alam, ya, natural philosophy. Baru abad 17 terjadi pemisahan itu ketika semangat modernitas filsafat modern muncul dan lihatlah itu ada yang namanya Descartes di situ, itu dikenal sebagai bapak filsafat modern. Di situ di zamannya dia orang-orang berupaya untuk memisahkan segala sesuatunya, bukan hanya sains dan agama tetapi juga dari segala sesuatunya. Jadi sekarang kita lihat kita punya spesialisasi sekarang, ada jurusan matematika, ada jurusan kimia, ada jurusan fisika, biologi, apapun lah sekarang karena dibagi-bagi dan itu semangat sudah ada sejak awal 17 di mana orang-orang yang dulunya, ya lihat di bagian bawah itu, para cendekiawan Muslim di abad pertengahan melihat segala sesuatunya datang dari sebuah prinsip rasionalitas, maka tak heran banyak cendekiawan dapat berprofesi banyak seperti filsuf, teolog, dokter, alkemis, ya dulu
Dulu seorang cendekiawan Muslim, kita ngomong cendekiawan Muslim ya, itu profesinya banyak, ya. Bisa jadi dokter, teolog, filsuf, alkemis. Alkemis itu sebuah pseudoscience yang berusaha mengubah satu zat ini menjadi zat yang lain dengan motivasi bahwa akan ada rahasia-rahasia alam di mana kita bisa mengubah satu zat ini menjadi zat yang lain. Tentu zat yang lain itu zat yang diperlukan ya. Seperti itu. Motivasinya jelas, sederhana. Kalau alam semesta ini datang dari satu penyebab rasional, maka harusnya bisa dimengerti. Kita kan manusia punya rasio, begitu ya. Ya. Itu menarik ya. Menarik. Hanya ketika abad 17 baru kita itu misah-misahkan, kita punya disiplin ilmu. Nah, sekarang ketika IT sudah mulai maju, kita sudah tahu bahwa ternyata kita juga butuh orang yang bisa mengerti banyak hal. Jadi interdisciplinary studies itu jadi sangat penting. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kita di zaman IT ini nantinya tidak sungguh-sungguh terspesialisasi, tapi nanti pada akhirnya juga butuh orang yang disebut sebagai expert generalis, ya. Apa itu? Orang yang taunya umum gitu ya, banyak gitu ya, tapi bisa berpikir secara komprehensif, holistik, menyeluruh begitu. Itu menarik ya, karena bahkan di dalam zaman kita sudah mulai, yang dulu kita sangat butuh orang yang spesialis ya. Kita masih butuh sih sekarang masih, tapi kita makin butuh juga orang yang expert generalis. Jadi orang yang bisa mulai merangkum semuanya jadi sebuah kesatuan, berpikir secara holistik dan komprehensif seperti itu. Nah, menarik karena itu manusia itu sering gitu, berayun dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, kita lihat juga umpamanya pioner-pioner sains modern seperti Isaac Newton, Robert Boyle, melihat studi mereka yang atas alam sebagai bagian dari keyakinan religius yang didedikasikan untuk memahami ciptaan Tuhan. Galileo juga berpikir bahwa sains dan agama dapat hadir dalam harmoni, walaupun dia jelas membuat pemisahan. Bahwa kalau ngomong sains ya sains, kalau ngomong agama ya agama. Duanya itu dua hal yang berbeda. Tapi lihatlah tokoh-tokoh besar seperti itu. Orang kan seringkali bikin hoax ya, bahwa Galileo itu melawan iman. Tidak, dia tidak melawan iman, dia tidak melawan agama. Dia hanya mau mengatakan bahwa iman itu punya ranah sendiri, sains punya ranah sendiri, keduanya tidak boleh dicampur aduk ya. Dan orang seringkali punya pengertian yang sedikit tentang kasus Galileo, lalu dengan serta-merta selalu mengangkat itu sebagai bagian dari perlawanan terhadap gereja Katolik yang otoriter pada zaman itu. Masalahnya kompleks, kita bisa bikin webinar sendiri tentang itu, tetapi bahwa yang mau dikatakan bahwa Galileo waktu itu ketika dia mengatakan soal heliosentrisme yang sebenarnya bukan ide aslinya dia, itu ide aslinya Kopernikus ya. Itu dia mempengaruhi cara berpikir orang abad pertengahan semuanya. Jadi musuh-musuhnya bukan hanya datang dari gereja tapi dari para saintis sendiri di zamannya dia. Oke, lepas dari itu ya. Kita baca saja, lanjut. Tujuan dari sebuah dialog yang konstruktif dan kolaboratif antara sains dan agama telah dipromosikan oleh banyak tradisi religius di seluruh dunia dan juga oleh banyak saintis yang terus melihat riset-riset mereka sebagai sebuah komplement daripada sebuah tantangan atas iman mereka. Problemnya, sengketanya adalah gini. Sengketanya itu bukan murni dari sains, tapi datang dari posisi filosofis, ya.
Contohnya ada dua, saya beri satu ini dulu, nanti yang kedua akan nyusul. Problem sengketanya itu datang dari yang disebut naturalisme dalam sebuah posisi filosofis yang seringkali tidak disadari mempengaruhi banyak orang. Ya, di luar alam termasuk manusia dan budayanya tak ada suatu pun. Ya, dari premis satu lalu muncul alam muncul dari dirinya sendiri. Lihat, tadi kalau kita baca kalam cosmological argument atau argumen kalam kosmologis, tahu bahwa apa? Bahwa yang mulai hadir pasti ada penyebabnya, ya. Tapi dari naturalisme lalu kelihatan alam muncul dari dirinya sendiri, ya. Karena tak ada yang melampaui alam, tak akan ada tujuan yang keseluruhan yang melingkupi semuanya atau transenden yang memberi makna abadi atas alam semesta. Jadi lihatlah, kalau Anda tidak punya sesuatu yang melampaui alam semesta, kalau Anda mati, ya mati begitu saja. Begitu Anda tidak punya apa-apa, apa yang Anda lakukan sekarang semuanya ini berarti paling hanya bagi Anda dan keluarga Anda. Setelah keluarga Anda mati juga, Anda mati, keluarga Anda mati, kita semua mati, kita di sini semua yang saling kenal satu sama lain, sudah hilang begitu saja, tidak ada sesuatu pun yang berarti, ya. Ya, karena tidak ada yang melampaui alam, makanya tidak ada yang namanya jiwa, karena jiwa tidak bisa diperiksa, yang tak ada prospek yang masuk akal bahwa kesadaran manusia akan bertahan setelah kematian. Jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa soal itu. Lalu munculnya kehidupan dan pikiran dalam evolusi adalah kebetulan dan tidak sengaja. Jadi kalau kita dari bangsa kera jadi manusia itu sebuah permainan acak di dalam alam semesta yang tiba-tiba saja kita jadi kebetulan begitu saja. Ya, itu posisi filosofis ya, kita harus ingat itu posisi filosofis, itu bukan posisi saintis ya, atau scientific lebih tepatnya ya. Oke, baik. Ada lagi juga yang namanya saintisme ya. Ini juga sebuah posisi filosofis di mana keyakinan bahwa hanya sains dan metodenya yang bisa menggambarkan realitas secara tepat dan benar. Oke, kita ngomong saja ya. Kita percaya bahwa ada dua posisi itu. Saya tidak akan menjelaskan yang di bawah-bawah, nanti lebih rumit lagi. Tapi yang paling penting bahwa ada dua posisi di dalam filsafat yang membuat orang mengatakan bahwa ya tidak perlu adanya iman akan Tuhan seperti itu. Dan agama itu jelas bertentangan dengan sains seperti itu. Nah, pertanyaannya bagi kita, kalau kita semua mengatakan dalam posisi saintisme dan juga naturalisme, lalu kita lihat bahwa di mereka itu pengamatan, observasi ataupun penelitian empiris itu selalu menjadi hal yang dibangga-banggakan. Tapi apakah sains selalu berdasarkan bukti empiris? Kita lihat saja. Galileo Galilei menyatakan dalam bukunya Dialogue Concerning of the Two Chief World Systems, salah itu bukan 1963 itu ngantuk kemarin membuatnya. Ya, itu 1563, bahwa ia mengagumi Aristarchus dari Samos itu 310 sampai 230 sebelum Masehi, dan Kopernikus 1773 sampai 1543 yang walaupun belum memiliki teleskop tetapi sudah meyakini heliosentrisme. Jadi baik Kopernikus maupun yang jauh sebelumnya Aristarchus sudah meyakini heliosentrisme, tetapi tidak punya bukti empiris. Mereka hanya percaya begitu saja. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan pengamatan mereka, tetapi tidak punya bukti gitu ya. Tidak punya bukti. Menarik ya. Nah, itu Galileo sendiri loh yang nulis ya. Galileo percaya karena apa? Dia bisa ngamati pada akhirnya, karena apa? Dia sudah punya teleskop waktu itu. Jadi dia bisa ngamati, dan ternyata oh iya ya, yang kita
pikirkan bahwa sebagai sebuah kebenaran matahari yang mengelilingi bumi itu ternyata terjadinya sebaliknya. Kenapa Galileo bisa ngomong gitu? Karena Galileo punya teleskop. Kopernikus belum, ya. Kopernikus belum, lalu Aristarchus juga belum. Ini tahunnya salah semua ya, jadi nggak usah diacu ya. Kemarin ngantuk-ngantuk bikin ya. Nanti cek sendiri ya, yang mana yang benar ya. Ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kayak apa, mikrolet kejar setoran ini. Jadi ya beginilah ya. Nah, terus saya pindah tempat tidur dari malam, susah juga untuk tidur dari malam. Jadi ya sudah, pokoknya yang penting pagi ini saya hadir dan bisa bersama dengan teman-teman itu menyenangkan hati. Oke, satu lagi. Darwin memostulatkan bahwa kita bukan hanya punya relasi dengan kelinci, tetapi juga dengan wortel, tanpa tahu lebih dahulu dari peralatan canggih laboratorium yang menunjukkan gen-gen. Darwin itu punya keyakinan berdasarkan studi empirisnya, tetapi dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa bagaimana menurunkan sifat-sifat karakteristik dari orang tua ke anak-anaknya itu bagaimana nanti. Dia itu nggak punya ide, Darwin ini. Dia hanya bilang bahwa kita semua ini berdasarkan dari satu nenek moyang yang sama, common ancestor, ya. Tapi dia nggak tahu metode penurunan sifat-sifat makhluk hidup itu dari orang tua ke keturunannya dan seterusnya. Nanti George Mendel itu yang akan menunjukkan bagaimana terjadinya penurunan sifat-sifat dari orang tua ke anak-anaknya. Ya, nanti hukum hereditas namanya. George Mendel sendiri juga nggak kenal gen-gen itu. 1952 Francis Crick dan Watson, saya lupa nama depannya, itu baru 1952. Ya. Juga imajinasi kita dimainkan dengan teori fisika kuantum bahwa dalam dunia mikro, partikel, dan gelombang adalah dua sisi dari satu koin yang namanya realitas. Jadi di dunia mikro, di dunia atomik itu, lebih subatomik, itu yang namanya partikel dengan gelombang itu hanya dua sisi dari koin yang sama. Jadi di dalam pengetesan di laboratorium ternyata yang kita bilang partikel yang solid, padat, apa segala macam, ternyata di dalam dunia subatomik itu pada satu titik juga bisa dilihat sebagai gelombang. Ya, itu menarik ya, karena kita punya dunia yang seperti itu, dan nanti kita lihat apa yang membuat fisika kuantum ini jadi lebih imajinatif. Pernah nonton Doctor Strange yang terakhir ya, apa, the madness of multiverse ya. Yang pindah-pindah itu ya, pindah-pindah dimensi itu kalau Anda belajar fisika dan kosmologi ya, itu menarik ya, karena itu semua yang diciptakan di Hollywood itu imajinasi berdasarkan sains kontemporer ya. Ya, ada teori multiverse, alam semesta jamak tidak berdasarkan pengamatan, melainkan perhitungan matematis yang tentunya melibatkan imajinasi ilmuwan yang menggelutinya. Ya, dan itu menarik ya, karena memang hanya perhitungan matematis. Ya, tidak ada yang bisa tahu bahwa ada multiverse itu, bahwa mereka membuktikannya di mana, di atas kertas. Tidak ada orang yang pernah bisa lihat multiverse. Bisa sih melalui filmnya Doctor Strange ya. Ya itu terserah lah. Silakan nonton film Doctor Strange, itu menarik ya, karena itu ada sainsnya, walaupun tentu dibumbui supaya menarik ya.
Ada teori dawai superstring teori, walau pernah populer, namun saat ini mengalami penurunan popularitas karena sulitnya mengadakan eksperimen yang menunjukkan dawai itu sendiri. Jadi alam semesta itu seperti, di titik dunia mikro itu seperti kalau gitar dipetik itu lah modelnya. Jadi sebuah subpartikel itu lebih tepatnya seperti sebuah senar yang lagi goyang lah. Tapi nggak ada yang tahu, itu imajinasi ya. Ya, menarik ya. Ternyata banyak di dalam sains yang menggunakan imajinasi, tidak selalu tepat seperti apa yang kita pikirkan bahwa itu adalah sebuah hal yang sudah diamati. Enggak. Walaupun nanti ada beberapa tebakan yang benar ya. Itu yang tadi saya bilang, Kopernikus itu nebaknya benar ya. Jadi di dunia sains sendiri, tebak menebak itu terjadi. Gitu. Ya. Ada yang tebakannya benar, asik ya, lanjut teorinya. Tapi kalau tebakannya salah, ya hilang gitu. Ya. Oke, jadi lihatlah. Kalau kita ngomong sains dan agama, itu bukan sesuatu yang bertentangan, tapi mereka berdua sulit digabungkan kecuali kalau kita menggunakan filsafat. Ya, menarik, kita harus punya sedikit mau main dengan filsafat supaya baik sains maupun agama itu bisa, atau iman itu bisa disambungkan. Apakah bisa? Ya bisa. Kita sebagai manusia bisa melakukan itu. Jadi apakah mereka berdua pasti bertentangan? Tidak selalu. Tapi bisa saja dibuat bertentangan kalau posisi filsafat kita, posisi filosofis kita, sesuatu yang menentang iman lebih dahulu seperti saintisme dan naturalisme, itu pasti akan menentang. Gitu ya. Tapi kalau posisi kita adalah posisi yang mau ngajak dialog, mau melihat segala sesuatunya secara komprehensif, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains, yang bisa dijawab oleh iman atau agama, filsafat memainkan di tempat itu, baik penolakan maupun dialog itu datang dari filsafat. Begitu. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa kalau seorang saintis yang terkenal, yang hebat, itu tidak pernah dipengaruhi oleh posisi filsafatnya. Justru dipengaruhi oleh posisi filsafatnya. Ya, sehingga dia bisa menolak agama, bisa juga jadi orang yang sangat religius. Ya, kita tahu beberapa saintis itu sangat religius, tapi beberapa banyak yang ateis begitu. Tapi antara ateis, religius, dan yang lain-lain itu ditentukan oleh posisi filsafatnya. Ya. Nah, kita lihat tadi saya ngomong soal kopi ya, ini saya mau tutup nih, jadi jangan khawatir. Kita lihat bahwa realitas itu selalu ada lapisan-lapisannya, ya. Jadi apa, ya? Material atau bahan sesuatu. Pertanyaan apa itu? Itu menyangkut materi atau bahan dari sesuatu yang kita lihat atau kita amati atau kita perkirakan ada itu. Terus kapan waktu terjadinya sesuatu atau adanya sesuatu? Di mana tempat sesuatu itu menjadi ada atau berada? Bagaimana cara sesuatu itu menjadi ada, ya? Jadi bagaimana itu Anda bisa, siapa agen yang membuat sesuatu itu menjadi ada, ya? Lalu mengapa intensi atau tujuan sesuatu itu ada? Jadi kalau lihat sebuah fenomena, kita bisa menerapkan 5W plus 1H itu, ya. Untuk apa? Lihat ternyata realitas itu bisa dijelaskan berlapis-lapis. Dan tidak semua pertanyaan itu tentang realitas itu ada pertanyaan tentang realitas itu bisa dijelaskan oleh sains. Coba kalau Anda mengalami apa yang dialami oleh Viktor Frankl, seorang psikiater
abad 20 yang kena tahanan di kamp Auschwitz. Apakah pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bagaimana itu penting baginya? Tidak. Ya, bagi dia realitas buruk di dalam kamp konsentrasi itu membuat dia mencari makna. Dan ketika mencari makna, kita tahu dia bertanya, siapa yang membuat hidupnya bermakna? Istri dan anaknya. Itu adalah seseorang sosok yang membuat saya mau bertahan hidup supaya bisa ketemu. Dan itu jawaban juga untuk mengapa intensinya saya mau bertahan di tengah kekelaman hidup saya ini, mau berjuang habis-habisan supaya bertahan hidup, supaya apa? Saya berjumpa lagi dengan anak dan istri saya yang pada akhirnya dia tahu mereka sudah mati. Ya. Tapi lihatlah, itulah hidup. Hidup itu jauh lebih kaya daripada hanya pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tetapi siapa dan mengapa itu membawa makna bagi hidup kita. Betapa hidup kita itu miskin sekali kalau kita hanya membatasi pertanyaan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya. Kita juga perlu bertanya tentang mengapa dan siapa. Supaya apa? Hidup kita punya makna. Oh ya, kamu punya hidup, punya makna, tapi ya toh kalau kamu mati ya sudah. Well, setidaknya ketika saya hidup, saya tahu apa artinya hidup saya ini, apa makna hidup saya. Viktor Frankl mengatakan begini, penderitaan itu berakhir ketika kita menemukan makna penderitaan itu. Menarik ya, karena dan ini tidak bisa dijawab apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, siapa, itu jauh lebih penting ya. Oke, lanjut dulu. Jadi ini posisinya ilmuwan itu bisa macam-macam. Ada yang namanya agnostik. Agnostik itu berarti ya bisa ini, ya saya antara percaya dan tidak untuk sesuatu yang di luar sains, saya tidak mau mengatakan apa-apa. Itu posisinya agnostik. Stephen Jay Gould, ini seorang biolog evolusionis Harvard, sudah meninggal ya, dia sangat terkenal. Ya. Dia itu omongannya. Tapi juga seperti Einstein ya, dia bilang Spinoza's God, dia percaya Spinoza's God. Spinoza itu seorang filsuf. Ingat sekali lagi, itu filsafat itu penting sekali. Filsuf yang namanya Spinoza itu melihat apa? Melihat bahwa Tuhan itu seperti keyakinan panteisme, Tuhan itu hadir di dalam segalanya, gitu ya. Nah, cukup itu aja. Jadi semuanya itu dirangkum oleh Tuhan, begitu. Itu panteisme, ya. Tuhan itu kekuatan hadir dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta. Ada banyak saintis yang percaya akan eksistensi Tuhan dengan berbagai versinya, namun banyak juga yang agnostik serta ateis. Apa yang menentukannya? Posisi filosofis. Lihatlah dua orang di samping kanan atau kiri Anda ya, di samping kiri saya deh. Itu Georges Lemaitre, itu yang seorang pastor Belgia yang menggagas teori Big Bang klasik, dan di bawahnya adalah George Mendel, seorang abbas rahib ya, di nggak tahu di mana itu, saya lupa negaranya, tapi dua orang religius yang membuat sains maju begitu. Saya pikir cukup ya. Kita lihat bahwa key point-nya adalah dimensi realitas. Ada beberapa hal yang tak dapat dijawab oleh sains, seperti mengapa dan makna dari hadirnya sesuatu, kalau sains bisa menjelaskan yang lain. Filsafat penting untuk menggunakan filsafat dan mengerjakan sains dan menghidupi keagamaan kita karena sisi rasionalitas penting. Paham filsafat, banyak ilmuwan yang tak sadar bahwa posisi filosofis mereka mempengaruhi cara melihat dan mengerjakan sains mereka.
Naturalisme dan saintisme adalah dua posisi filosofis yang mengabaikan lapisan atau dimensi realitas yang kaya di luar apa yang bisa mereka cakup. Sains dengan demikian netral terhadap keyakinan religius. Ya, oke. Kesimpulan, sains dan agama bukan musuh, walau tak bisa dikatakan selalu bersahabat. Pilihan menjadi teis, agnostik, dan ateis adalah pilihan berdasarkan posisi filsafatnya, filosofisnya. Selesai. Begitu. Sebentar, saya tutup dulu share screen-nya. Sudahkah? Sudah, baik. Buka lanjut. Belum. Oke. Ya, jadi banyak juga akhirnya. Ya, monggo. Bertanya lah. Wah, ternyata rumit banget ya Romo ya. Tapi susah ya. Ya, Aduh, namanya buat kita yang awam, yang apalagi orang-orang yang maksudnya yang nggak mendalami hal-hal yang seperti ini, ya agak sedikit berat gitu ya, karena banyak yang kita nggak ngerti. Oh, ini siapa sih? Itu siapa ya? Tapi paling nggak dari situ kita belajar, Romo, kalau ternyata between science sama agama itu ternyata Romo-Romo itu perlu belajar filsafat itu mungkin karena itu ya, supaya jadi jembatan, tuh ya. Jadi apa namanya? Karena kalau misalnya nggak ada yang jadi jembatan akan repot. Jadi setelah Romo menjelaskan tentang itu, saya jadi appreciate sekali gitu loh. Kalau gereja tuh amat sangat prepare dari dulu. Kenapa sampai para Romo ketika pendidikan para Romo itu harus belajar filsafat. Aku ingat banget harus belajar filsafat, teologi dan yang lain-lain. Dan kita sempat mikir, kenapa Romo-Romo harus belajar filsafat? Itu ilmu apa gitu? Dan terima kasih Romo udah menjelaskan dengan baik gitu ya, kalau kita perlu jembatan untuk itu sehingga kita membuka wawasan kita menjadi lebih luas. Ya, kita membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk Romo. Ya, silakan Ibu Dede, ada pertanyaan apa untuk Romo Effendi? Mau tanya Romo, ternyata seperti yang kayak Riana bilang, filsafat itu menjembatani antara sains dan faith. Ya, tadi Romo menjelaskan tentang para saintis itu bisa jadi sangat religious atau menjadi ateis, tergantung dari posisi filosofi mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana sebagai kaum awam, ya, saya itu nggak gitu ngerti filsafat, tapi kebetulan anak-anak saya ini kan belajar, mereka senang lihat dinosaurs, ya, atau mengenai gen RNA, DNA, bahwa manusia itu seperti yang tadi Romo bilang ada penyebabnya, bagaimana kita dapat dari orang tua walaupun itu tidak sama. Sekarang mengenai keimanan, itu karena sains sangat berkembang. Dan kita tuh tahu kalau Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Tetapi ada saintis yang bilang kalau manusia itu dari monyet. Mulai berkembang, evolution terjadi. Sekarang mulai ada yang lagi ngetop di sini nih, yang dia bilang orang yang tiba jadi gay atau jadi trans atau apa, itu sebetulnya mereka ada lahir dengan kromosom yang menyebabkan mereka menjadi begitu. Sekarang menurut Romo, keimanan kita bagaimana? Itu pertanyaan saya, Romo. Agak jelimet. Saya jawab aja LGBT dulu ya, mohon maaf ya, bahwa mungkin ada di antara Anda yang juga pendukung LGBT, no problem, gereja bukan mendukung, tetapi gereja oke dengan mereka, welcome dengan mereka, tapi gereja tidak promote tentang gerakan mereka. Perlu
perlu diketahui bahwa kita semua tahu bahwa tidak ada gen gay itu. Ini saintifik ya. Tidak ada gen gay itu. Ya, dan kita tahu bahwa cara kerja gen itu bukan hanya satu gen lalu itu akan menentukan orang gay atau tidak ada. Ya, itu kita boleh percaya itu, dan itu saintifik ya. Kita ngomong soal yang saintifik, kita tidak ngomong kira-kira. Bahwa ada gerakan promosi kan di dunia barat, mereka sekarang ini promosi gila-gilaan, dan itu ideologi, dan ideologi itu sebuah posisi filosofis. Bahwa apakah sains benar-benar mengatakan seperti itu? Tidak loh, ya, tidak loh. Saya bertanya kepada seorang biolog molekular, masih mengerjakannya di Amerika. Ya, kalaupun ada kesalahan itu dianggap abnormal. Ya, yang sekarang dikatakan bahwa di Amerika kalau kamu mengatakan abnormal, kamu adalah resis atau apalah, kamu terserah lah. Homofobia lah, apa terserah. Ya, kita tidak bisa ngomong itu lagi, dan memang kita sebaik-baiknya orang beriman tidak mengatakan hal seperti itu. Tetapi itu sedang dipromosikan dan terus dipromosikan. Menarik ya, karena saya tetap mengikuti apa yang terjadi di Amerika, termasuk transgenderism itu. Anak-anak muda kalau sekarang umur mungkin 13-14 remaja ya, teenager gitu ya. Kalau datang ke psikolog dan mengatakan saya merasa I'm in the wrong body, psikolognya nggak boleh bilang no, wait until you get mature enough, ya, nggak boleh. Kalau kamu ngomong begitu, kamu akan dipanis, dihukum, ya. Dan itu sudah terjadi di Kanada dan mungkin sekarang sudah dipromosikan di Amerika Serikat. Dan itu sebuah kelucuan karena apa? Yang namanya manusia dalam usia teenager, ya, itu selalu punya fluktuasi yang tinggi, tetapi dia butuh waktu supaya semuanya menjadi stabil, dan itu harus menunggu sampai dia get mature secara biologis maupun secara emosional, begitu, psikologis. Tapi tidak bisa. Jadi itu ada sebuah kacauan besar di dunia barat sekarang. Dan itu yang saya bilang apa? Ideolog itu, jadi itu memegang sebuah posisi filosofis. Apa itu nanti kita lihat lagi, tapi itu di luar sains ya. Yang mau saya katakan adalah begini, kamu kalau sudah punya posisi tertentu, kamu akan meropong dengan itu terus. Tidak ada orang yang masuk ke laboratorium dan bisa melepaskan 100% keyakinan non-saintifik mereka, nggak ada. Bahkan teori-teori yang dikejar sekalipun itu datang dari keyakinan non-saintifik sebenarnya, ya. Jadi kalau mau dikatakan bagaimana dengan orang awam yang berpegang pada kitab suci dan tradisi gereja, ajaran gereja terus-menerus menghadapi orang-orang yang punya kecenderungan untuk ngomong soal saintifik, ya kita hanya bilang, kita orang-orang tua, umpamanya anak-anak ya, yang sudah belajar banyak, kita orang-orang tua juga tidak klaim bahwa kitab suci kita itu kitab suci saintifik. Kitab suci kita itu kitab suci tentang keyakinan iman, bahwa ada cerita yang sedikit berbau sejarah, ada tambahan buku imannya, apa segala macam, ada sedikit mitos-mitosnya sedikit di situ. Tidak apa-apa, tapi toh itu yang mau dikatakan bahwa sejak awal mula kita berada di dunia ini bukan hasil sebuah kebetulan, kita adalah hasil rancangan agung dari seorang sosok pribadi yang kita sebut sebagai Yahweh itu, ya, sebagai sosok pribadi yang kita sebut Yahweh itu, dan kita mau mengatakan bahwa dia punya rancangan besar dalam hidup kita, dan dalam hidup kita mau melakukan banyak hal berdasarkan apa yang dia rancang untuk kita. Itu salah satu contoh jawaban, ada banyak jawaban lain, tapi bahwa hidup kita bukan hanya terjadi, kita kebetulan saja hadir di dunia ini, enggak. Nah, umpamanya, jadi kita tidak bisa melihat kitab suci kita itu sebagai buku saintifik atau buku sejarah, tetapi lebih merupakan buku iman yang menuntun kita untuk bisa
mengetahui apa yang dikehendaki oleh perancang kita atau Tuhan kita dalam bahasa Kristiani. Itu dulu deh. Ada banyak hal yang bisa dijelaskannya, Pak Susilo. Ya, Romo. Ayo Om, silakan bertanya Om. Tumben ikut. Ya, udah unmute ya, udah kedengeran. Ya udah kedengeran Om. Videonya Nah, dimatiin Om. Hah? Tampangnya dong. Tapang ya? Mau lihat gimana sekarang? Udah lama ya nggak ketemu ya. Iya, itu apalagi. Ya Om, ada pertanyaannya apa Om? Ya, that's better Om. Oke Romo. Tadi saya tertarik pada slide Romo mengenai cosmological argument. Itu yang sangat klasik lah. Gitu. Dan cosmological argument itu, kenapa saya bilang klasik? Karena dia berdasarkan fisika klasik, Newtonian. Jadi di mana tuh sebab yang tiada sebabnya lagi itu kan ada urutan waktu. Dari sekarang ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, dan seterusnya. Jadi faktor waktu itu sangat penting, sequential. Mau sequentialnya bisa maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, tapi dengan perkembangan yang tadi Romo singgung sedikit mengenai kuantum fisik yang sekarang lagi marak itu, walaupun Romo bilang ya sedikit imajinatif, tapi dalam beberapa hal itu sudah terbukti. Dan malahan sebelum teorinya dapat dibuktikan, secara praktik kita udah memanfaatkan. Misalnya laser, HP, microchips, dan sebagainya. Nah, jadi peralihan daripada fisika klasik ke fisika kuantum, dari cosmological argument, yang saya nggak bisa bilang itu ketinggalan ya, tetapi dengan perkembangan, dengan perpindahannya ke kuantum fisik, dan berbagai ilmu pengetahuan turunannya itu maka terjadi bukan berarti bahwa orang itu tidak percaya Tuhan, Romo. Tetapi konsep dia mengenai Tuhan itu sangat berubah. Yang tadi Romo, saya lihat slide-nya dari Einstein misalnya. Dia bukan yang nggak percaya Tuhan, tapi konsep dia mengenai Tuhan itu jauh berbeda dengan konsep yang umumnya kita sekarang pahami. Gitu, Romo. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau fisika klasik dulu itu sedikit determinisme, adanya unsur waktu, dan creationism. Yang Romo bilang deh, sesuatu yang di luar. Creation. Nah, justru dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang belakang ini, itu mereka lebih condong daripada creationism, tetapi apa yang diciptakan adalah ciptaannya itu sendiri. Yang tadi Romo bilang, semacam pantheisme atau panentheisme. Nah, jadi perkembangan pengetahuan dari classical fisik ke quantum fisik itu menyebabkan perubahan konsep Tuhan dari yang deterministik menjadi probabilistik. Yang tadi Romo bilang kan wave function bisa jadi partikel, bisa wave. Nah, itu kan bisa bolak-balik. Nah, jadi yang saya mau tanya pada Romo sekarang, saya pernah baca di buku mana saya lupa, bahwa keberadaan Tuhan itu atau konsep Tuhan itu nanti justru akan kita peroleh dengan perkembangan kemajuan daripada ilmu kuantum fisika atau turunannya, misalnya neuroscience, ya, misalnya dengan evolusi biologis dan sebagainya, kosmologi juga, astrofisika. Nah, jadi pergeseran ini menyebabkan dari creationism menjadi panentheisme atau pantheisme. Nah, yang saya tanya Romo, apakah dengan perkembangan pengetahuan ini konsep Tuhan itu masih perlu nggak kita jelaskan supaya kita up to date begitu kepada orang-orang yang umumnya masih awam, itu satu. Dan bagaimana cara menjelaskannya supaya nggak terlalu ngejelimet. Tadi yang bilang puyang gitu ngejelimet, tapi lebih sederhana begitu. Gitu Romo. Ya, jadi malah pembuktian Tuhan itu nanti justru lebih kita bisa harapkan dari penjelasan fisika dengan perkembangan daripada teologi itu sendiri. Bagaimana pendapat Romo? Nah, itu juga sudah diberitahukan oleh Francis Bacon di abad modern.
ya, bahwa zaman dahulu orang berkutat dengan mitos, lalu abad teologi, lalu kalau setelah teologi baru sains, begitu ya. Jadi Francis Bacon sendiri merasa bahwa sains adalah puncak perkembangan pikiran manusia. Itu yang Om Susilo omong tadi itu ya. Itu sudah ada berabad-abad yang lalu, namanya Francis Bacon, silakan di klik sendiri. Yang mau saya katakan bahwa iman kita itu tidak lepas dari mitos-mitos apa semua yang ada ya di dalam kitab suci. Itu perlu dikupas, mana yang hanya merupakan sebuah cerita keyakinan iman, mana yang memang benar-benar terjadi. Yang kita tahu yang benar-benar terjadi pasti dalam peristiwa Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama kita tidak pernah tahu sungguh-sungguh apa yang terjadi, beberapa bisa diperdebatkan gitu ya. Oke. Tapi yang pasti bahwa keimanan kita tidak mau menunjukkan bahwa kitab suci itu adalah kitab suci yang ngomong soal bermaksud untuk menunjukkan kebenaran saintifik atau kebenaran sejarah, tidak. Orang bisa punya posisi seperti Einstein yang panteisme itu, bahwa Tuhan ada di dalam segalanya dan bekerja di dalam segalanya itu, ya. Kita juga punya posisi itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita bukan hanya itu. Kalau panteisme mengatakan Tuhan ada di dalam segalanya dan bekerja di dalam segalanya, selesai sampai situ. Orang Katolik bilang Tuhan kita berada di dalam segalanya, bekerja dalam segalanya, tetapi Dia bukan ciptaan. Bahwa di kehadirannya ada di dalam segalanya, iya. Ya, tetapi bahwa Dia adalah sosok yang berbeda dari ciptaan, bahwa daya-dayanya ada di dalam ciptaan yang kita bisa lihat, kita bisa amati, iya. Dan itu sebuah bentuk rasionalitas di dalam hidup kita. Dan ini menarik karena itu mukadimahnya Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan darinya tidak ada segala sesuatu yang tidak dijadikan olehnya. Ingat, segala sesuatu dijadikan oleh sabda itu. Sabda itu keluar dari mana? Keluar dari Bapa. Dan mukadimah Yohanes 1 itu merujuk pada Genesis 1 sebenarnya, dan mau mengatakan apa? Segala sesuatunya bisa ditelaah secara rasional, karena firman dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya logos. Logos dalam bahasa Yunani itu adalah sebuah prinsip rasionalitas. Maka segala sesuatu yang diciptakan oleh logos itu tentunya bisa dimengerti, dipahami oleh manusia. Sekarang Om Susilo, saya bilang Newton punya posisi percaya pada Tuhan sebagai deisme, bukan panteisme seperti Einstein, tetapi juga Newton sendiri punya posisi percaya pada Tuhan, tapi sebagai deis. Itu berarti bahwa Tuhan mengerjakan semuanya pada awal, setelah itu Dia duduk tenang di singgasananya dan melihat segala sesuatunya yang terjadi di dunia tanpa campur tangan, karena Dia sudah sejak semula merancang seperti itu. Itu posisinya Newton, ya. Tapi dia masih percaya Tuhan, gitu. Tapi Tuhannya beda. Jadi lihatlah, memang bahwa hasil karya seseorang mempengaruhi posisi filosofisnya, tapi sebaliknya keimanannya juga mempengaruhi posisi filosofisnya, yang pada akhirnya mempengaruhi cara dia melihat hasil saintifiknya dia. Yang menarik ya, orang bisa punya berbagai macam posisi ya, tergantung bahwa dia pada akhirnya memilih posisi saintifik, memilih posisi filosofisnya seperti apa. Jadi Newton, Galileo, Einstein itu punya Tuhan yang berbeda-beda konsepnya. Tapi toh kita orang Katolik percayanya pada apa yang diteruskan dalam tradisi Yahudi dan ditunjukkan oleh hidup Yesus Kristus, itu yang kita pegang, dan tradisi itu yang kita ikuti terus. Apakah tradisi itu berlawanan dengan sains? Itu yang saya katakan, tidak mesti harus berlawanan dengan sains, tetapi bahwa bisa dibenturkan kalau kita
Nah, ini pertanyaan Ivan Janatra nih. Nah, yang earth creationism itu yang kita kalau dalam posisi orang-orang dari kelompok evangelical yang earth creationism itu, kita lalu melihat bahwa apa yang ada di dalam kitab suci itu harus dibuktikan secara saintifik. Dan kita orang Katolik kita tidak mau terjebak dalam hal seperti itu. Coba Anda bayangkan, Anda bahkan menerima teori Big Bang yang klasik itu sekalipun, itu sudah perjalanan kita itu sudah 13,8 miliar tahun ya. Dan yang earth creationism itu memprediksi kita itu sekitar berapa ya? Kalau nggak 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan itu menarik ya, karena terus hasil-hasil fosil-fosil dinosaurus apa segala macam itu menjadi pertanyaan besar, bagaimana ketika kita membuka ruang lapisan-lapisan geologis di dalam bumi itu, kita tahu bahwa setiap lapisan itu menunjukkan masa-masa tertentu, dan di dalam lapisan-lapisan itu ada berbagai macam bentuk hewan, kerangkanya ya, yang berbeda-beda, hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Berarti bumi sendiri tidak langsung sekali jadi seperti apa yang kita ketahui sekarang, dan tidak mungkin itu terjadi dalam waktu puluhan ribu tahun saja umpamanya. Tapi mereka selalu bilang, kamu selalu ngomong gitu, tapi ini kebenaran terjadi. Salah satu yang paling konyol, ada jawaban yang bagus dari mereka tapi ya tetap nggak diterima. Tapi yang paling konyol adalah Tuhan menaruh tulang-tulang itu supaya apa? Supaya keimanan kita diuji begitu. Ya saya hanya ketawa saja ya. Ya tidak perlu seperti itu. Kita juga nggak ngambil posisi yang earth creationism karena kita tidak menganggap kitab-kitab suci, tulisan-tulisan kitab suci kita itu sebagai sebuah tulisan saintifik. Bahwa itu menggambarkan keyakinan saintifik dunia mereka, iya waktu itu. Semoga menjawab ya Om Susilo dan Ivan Janatra juga. Thank you udah ikutan acara kita. Dan kita cuma punya waktu 9 menit lagi karena Romo harus kembali. Dan terima kasih Romo untuk waktu kebersamaan bersama-sama dengan kita. Terima kasih teman-teman yang udah ikutan acara bersama-sama dengan kita. Dan seperti biasa sebelum akhir acara saya akan kasih pengumuman sedikit. Sebentar Romo saya share. Oke, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih buat Romo Effendi dan karya Romo Effendi, silahkan mengirimkan Zelle ke Riana di 650-580-3488. Buat yang teman-teman yang di Amerika dan di Kanada, buat teman-teman yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso, akun BCA Cabang Semarang, Yosi Santoso, akun nomor 182222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya. Jadi saya tahu ini dari siapa dan untuk acara apa. Dan 100% dari apa yang kita terima, kita akan berikan untuk ministry Romo Effendi. Pasti Romo butuh biaya untuk piara lele baru, untuk kasih makan para student di sana, itu ya, untuk ministry-ministry yang lain, untuk para mahasiswa di sana yang mungkin saat-saat ini juga lagi struggling ekonomi mereka. Jadi terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman dan Tuhan memberkati kebaikan hati kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA ke saya. Terima kasih. Dan sebelum saya akhiri acara kita, pesan-pesan dari sponsor. Acara selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah 2 minggu lagi. Remember, 2 minggu lagi, waktu dan tempat yang sama, di Zoom yang sama, kita akan belajar, karena September adalah bulan kitab suci, maka kita sepanjang bulan September kita akan mendalami banyak hal, dan kita punya beberapa pembicara yang bagus-bagus untuk bulan September. Tanggal 2 September waktu Amerika atau 3 September waktu Indonesia, kita akan beracara dengan satu pewarta muda luar biasa dari komunitas Santo Thomas di Indonesia. Namanya Dwi Yanto Tatri Tanak dari komunitas Santo Thomas. Dan
temanya adalah tentang hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini Romo berbicara tentang sains. Nah, gimana dari kita nih yang orang-orang Katolik belajar dari yang sains yang kita terima dari Romo, tapi kita juga minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan agar hidup kita sungguh terarah. Agar kita bisa membuat differentiate antara yang mana yang baik menurut sains dan apa yang kita bisa ambil yang kita pelajari dalam kehidupan harian kita. Jadi kita akan belajar dari Yanto untuk nanti awal September. Dan untuk teman-teman yang belum pernah menonton acara-acara kita, semua acara kita siarkan di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah, dan kita saat ini udah punya lebih dari 60 video yang ada di sana, dan banyak video-video lain yang kita masukkan ke sana. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah like, subscribe, dan itu membantu kita untuk ministry kita, karena apapun yang kita dapatkan itu semua kita kembalikan untuk komunitas, kita kembalikan untuk pembicara kita. Jadi terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk supportnya selama ini. Oh, dan saya mau acknowledge di sini ada satu suster dan ada Romo Ben ya. Oh, mungkin udah keluar. Romo Ben tadi udah keluar. Jadi ada suster dan Romo yang tadi ikutan acara kita untuk belajar dari Romo Effendi. Kebetulan mereka tinggal di Amerika. Dan terima kasih untuk kehadiran mereka. Dan terima kasih teman-teman semua. Dan terima kasih Romo Effendi untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Tetap semangat Romo. Masih banyak acara yang menunggu Romo. Ya lumayan lah, pokoknya saya jalani saja. Yang penting hari ini satu sudah lewat, masih 3 menunggu. Iya. Yang paling bagus sih gitu, jalankan aja, walaupun tahu. Kita juga hadapi begitu, Romo. Iya, kita jalanin aja lah. Hidup harus mengalir seperti air, Romo. Tidak ada yang saya selalu mengatakan pada orang-orang muda, kamu adalah generasi yang sering kali bicara soal kesehatan mental, tetapi kamu yang paling sering bermasalah dalam hal mental. Saya bilang, kami para orang tua tidak sering bicara hal soal kesehatan mental. Karena apa? Kami melihat stres itu bagian dari hidup yang harus dijalani, yang harus dihadapi. Dan ketika adrenalin naik, segala macam hal yang tidak membuat kamu nyaman itu muncul, itu tanda bahwa kamu masih hidup. Begitu. Iya, betul. Jadi kita harus enjoy the ride. Baik Romo, terima kasih Romo, dan kita akan menutup acara kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang mau sharing, yang mau melanjutkan acara setelah Romo keluar, kita akan tetap stay, nanti recording kita akan matikan. Silakan Romo untuk doa penutup dan berkat buat kita semua. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan iman di dalam hidup kami, dan kami boleh percaya bahwa hidup kami ini jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami lihat. Kami percaya rancangan keselamatan-Mu, kami percaya bahwa hidup kami bermakna bagi-Mu dan juga bagi semua orang, bagi diri kami juga, bahkan ketika kami melakukan kehendak-Mu. Kami juga mau menyerahkan segala usaha kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Kau memberkati semua karya dan pelayanan kami di dunia ini, sehingga kami juga bisa sedikit-sedikit turut serta berpartisipasi dalam membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk istirahat yang cukup di malam hari ini bagi kami yang berada di Amerika atau belahan dunia yang sudah gelap. Kami mohon supaya kami beristirahat dan cukup, dan besok pagi bisa bangun dengan baik dan juga memuliakan nama-Mu lagi. Sedangkan bagi kami yang berada di belahan dunia yang matahari tengah bersinar terang, kami mohon Kau memberkati hari kami, menyejukkan hati kami, dan menyemangati kami di hari ini. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Effendi. Terima kasih untuk Romo. Jumpa lagi nanti. Romo. Terima kasih teman-teman 1 jam semua lagi. untuk Terima kasih kebersamaan. Ciriana. Ya,
kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Sampai Romo. berjumpa Romo lain kali dengan topik yang berbeda. Ya, jangan kasih saya topik yang berat-berat dong. Kita jadi jerawatan Test the water, Romo, test the water. Saya tuh- banyak jerawatnya. Pokoknya seumur hidup saya kalau jerawat itu tanda sedang stres berat dan Gitu ya. jerawatnya selalu apa wungkul-wungkul gitu ya. Maaf sudah menambah jerawat di Romo. Tidak apa-apa. Ya, baik, mari semuanya kalau gitu ya. Have a blessed day ya Romo ya. Terima kasih Bye. Romo. Oke, Romo. Bye. Oke, Romo. Terima kasih Romo. Ke dalam, Romo. Jumpa lagi Suka sebentar. dalam. Ya. Diana. Ya record.